Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Han Yu membalas, tapi bagaimana kalau menyembunyikan diri di dalam aliansi? Long Hao Shen menghela nafas sebagai tanggapan, akan sangat bagus jika kita bisa melakukan itu. Tapi karena Kaisar Dewa Iblis berani menyebut ini jaring yang tak terhindarkan, pasti ada beberapa mata-mata yang dikirim di daerah perbatasan, seperti kita memiliki Yue dari Kam Iblis yang membantu kita. Karena Kaisar Dewa Iblis adalah penguasa iblis, semua kecerdasan iblis harus ada dalam genggamannya. Jangan bilang kamu pikir kita pasti akan berada di luar jangkauannya di aliansi. Jadi kita hanya bisa menembus jauh ke dalam wilayah iblis, untuk membuatnya kehilangan semua kecerdasan yang bisa dia dapatkan pada kita. Sebaliknya, jika kita mundur ke aliansi, kita akan sangat mungkin menjadi sasaran sejumlah besar dewa iblis yang dia bawa bersama, memaksa jalan mereka ke aliansi untuk mengejar kita. Pada saat itu, orang-orang akan berada dalam situasi yang mengerikan. Dengan masuk ke wilayah iblis, kita mungkin menemukan jalan untuk bertahan hidup di tengah kematian. Kita tidak hanya harus menembus jauh di wilayah iblis, tetapi juga membiarkan Kaisar Dewa Iblis mengetahuinya. Dengan begitu, kita akan menarik iblis, dan tidak akan membiarkan aliansi menderita terlalu banyak kerusakan yang mengerikan. Selanjutnya, selama kita memiliki menara keabadian, kita dapat mengaktifkan kemampuan pengangkutannya kapan saja. Paling buruk, kita hanya akan tetap tertutup di dalam menara keabadian untuk jangka waktu yang lama. Ada juga alasan lain mengapa saya baru saja kembali terlambat. Itu karena saya meminta Assassin Heroic Senior Zheng Yue untuk memberi kami makanan dalam jumlah besar, yang semuanya disimpan melalui melodi abadi. Itu akan cukup untuk bertahan bahkan jika kita harus tinggal di dalam menara keabadian selama 1,5 tahun. Mendengar penjelasannya, semua orang memiliki perasaan rileks. Perkataan Long Hao Shen tampak sangat berbahaya, tetapi dengan menara keabadian sebagai langkah cadangan, mereka hanya perlu menghindari bertemu dengan Kaisar Dewa Iblis secara langsung agar hampir bebas dari bahaya nyata. Zhang Fangfang bereaksi, Hao Shen, ada dua masalah yang sekarang dapat saya pikirkan. Pertama, bagaimana jika Kaisar Dewa Iblis segera menyerang benteng pengusir iblis tepat setelah kita berangkat? Masalah lainnya adalah kebenaran informasi yang dikirimkan Yue. Serangan Kaisar Dewa Iblis di benteng pengusir iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Tetapi jika selain itu, informasi Yue salah, kita akan dipaksa ke dalam bahaya besar. Mungkin kita akan benar-benar jatuh dalam perangkap Kaisar Dewa Iblis seperti itu. Long Hao Shen sedikit terkejut, segera merasa kedinginan. Benar. Rencananya didasarkan pada keakuratan lengkap kecerdasan Yue. Jika ada masalah dengan kecerdasan Yue, rencana mereka semua akan dan mereka sangat mungkin dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis. Tepat pada saat ini, Lin Xin di dekatnya terkikik, Kapten Zhang, Anda terlalu banyak berpikir. Sejak mereka dihadapkan dalam kesulitan putus asa karena kesalahan Tian Qing di wilayah iblis, Lin Xin merasa sulit untuk berdiri ketika orang lain akan ikut campur dengan keputusan Long Hao Shen. Hal yang sama berlaku bahkan jika Zhang Fangfang adalah kekasih Wang Yuan. Zhang Fangfang menjawab, ini hanya pemikiran pribadi saya. Tentu saja, saya tidak mengerti dengan baik tingkat kerjasama kalian dengan Yue. Hanya saja saya percaya bahwa jika masalah muncul di bidang ini, kita akan berada dalam bahaya besar. Di depan interogasi Zhang Fangfang, Lin Xin menunjukkan senyum tenang, kedua masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Di sisi benteng pengusir iblis, tidak ada yang bisa kita lakukan selain memberitahu Senior Zheng Yue, tapi saya yakin bos sudah melakukan itu. Dan Kaisar Dewa Iblis mengincar kita, dan seperti yang dikatakan bos, jika kita memberitahu dia bahwa kita berada jauh di dalam wilayah iblis, dia pasti akan mengejar kita, dan benteng pengusir iblis tidak akan berada dalam bahaya seperti itu lagi.
Saya memperkirakan bahwa kemungkinan benteng pengusir iblis diserang oleh Kaisar Dewa Iblis akan terlalu mengancam. Adapun masalah kedua, saya percaya bahwa itu bahkan lebih tidak relevan. Pertama, kolaborasi kami dengan UEY bukan hanya masalah 1 atau 2 kali. Ketika kami dikepung oleh kelompok Ahbau, dia mengambil inisiatif untuk memberi isyarat kepada kami untuk menyanderanya, memberi kami kesempatan untuk melarikan diri. Mengingat bagaimana tunangannya Ahbau melangkah lebih jauh dengan ingin mengorbankannya untuk menjatuhkan bos dan wakil kapten, bagaimana mungkin dia tidak membenci Ahbau? Pertunangan mereka bahkan dibatalkan. Jadi saya percaya bahwa kemungkinan masalah yang timbul dalam informasi UEY sangat rendah, ditambah pernahkah Anda memikirkan, bahwa, jika informasi UEY salah, mengapa dia memberi tahu kami tentang masalah Dewa Iblis Bintang menggunakan teknik ramalan besar? Zhang Fangfang menjawab, ini sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, dia seharusnya diberitahu bahwa kami meminta bantuan kamar dagang UEY untuk menemukan informasi tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi. Lin Xin mengungkapkan, oke, kalau begitu katakanlah informasinya salah, tapi kemudian, bagaimana Kaisar Dewa Iblis bisa memprediksi bahwa setelah mendapatkan informasi ini, kita akan memilih untuk pergi jauh ke dalam wilayah iblis daripada melarikan diri ke dalam aliansi? Berpikir rasional, Kaisar Dewa Iblis seharusnya tidak mungkin dapat memprediksi kita akan memilih rute pelarian seperti itu. Jadi saya hampir yakin bahwa informasi UEY itu nyata. Setelah mendengarkan analisis Lin Xin, Zhang Fangfang sedikit mengangguk, apa yang Anda katakan masuk akal. Itu mungkin hanya ketakutan tak berdasar dariku. Long Hao Shen menunjukkan senyuman, karena ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh tim, mari kita sedikit lebih berhati-hati. Dewa Iblis yang ingin menyembunyikan gerakan mereka tidak akan semudah itu, terutama sekarang semua Dewa Iblis membawa pilar Dewa Iblis mereka di samping mereka setiap saat. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat melihat hal seperti itu dari sangat jauh dalam sekejap. Jika tidak ada Dewa Iblis yang datang, itu benar-benar berarti ada masalah dalam informasi UEY. Tetapi jika ada sejumlah besar Dewa Iblis, ini benar-benar akan mengkonfirmasi bahwa informasi UEY benar. Dia masih memegang Zhang Fangfang dengan harga yang sangat tepat, dia adalah yang paling berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam kelompok, yang tidak banyak berbicara di waktu normal, tetapi umumnya berjalan secara efisien ke poin utama. Tetap saja, Long Hao Shen mengesampingkan, bahkan Wang Yuan sangat tidak setuju dengan pendapat Zhang Fangfang. Mereka sudah menderita pengalaman menderita kerugian karena kritik buruk orang lain, jadi setelah teguran Lin Xin, mereka secara alami tidak akan membantu Zhang Fangfang dari sudut pandangnya. Setelah Long Hao Shen menyatakan niat untuk mengamati aktivitas para Dewa Iblis dari sangat jauh, Zhang Fangfang tidak bersikeras. Ini sudah merupakan tindakan yang sangat hati-hati. Kami akan berangkat. Long Hao Shen melirik kam iblis jauh, saat dia memberi perintah itu. Untuk keamanan, mereka berganti jubah milik klan bulan, menggunakan mata ajaib, dan berhenti terbang, bepergian di tanah. Di bawah kepemimpinan Long Hao Shen, kelompok itu diam-diam melewati perbatasan benteng pengusir iblis. Kekuatan mental Long Hao Shen menyebar keluar, menyelimuti mereka di dalam saat mereka dengan cepat mendekati titik pertemuan pada jarak 50 km dari kam iblis. Mereka tiba di tempat tujuan setengah jam kemudian, berhenti di sebuah bukit dengan angin di punggung mereka. Demi mempertahankan perlindungan kekuatan mentalnya, Long Hao Shen duduk bersila, dengan yang lain duduk melingkar di sekelilingnya, dengan tenang menunggu berita cair. Menutup matanya, Long Hao Shen dengan sangat cepat memasuki keadaan fokus. Selain mempertahankan penutup kekuatan mentalnya ditekan untuk bergabung dengan kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah rantai pengikat jiwa. Setelah 2 tahun pelatihan terpencil, dia merasakan pemahaman yang jauh lebih besar pada banyak kemampuannya, termasuk rantai berbagi jiwa.
Potongan-potongan peralatan tingkat epik ini menghubungkan ketujuh dari mereka bersama-sama oleh kekuatan hidup orang. Dan, dengan kekuatan mental yang cukup digunakan, Long Hao Shen dan yang lainnya bisa memahami posisi satu sama lain. Namun, karena mereka semua telah memotong rantai berbagi jiwa sebelumnya, dia tidak dapat mencobanya sampai sekarang. Itu pasti harus menunggu mereka semua untuk bersatu kembali sebelum menjadi mungkin. Pada saat ini, memahami lokasi Chai adalah apa yang ingin dia lakukan, serta secara akurat memberitahunya tentang posisi mereka. Tentu saja, ini tidak hanya berjalan satu arah. Kecuali kekuatan mental Chai cukup, mereka tidak akan dapat mencapai kendali seperti itu dari rantai berbagi jiwa. Tidak lama kemudian, Long Hao Shen memahami lokasi Chai saat ini. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, sampai-sampai Long Hao Shen tidak dapat memahami posisinya secara akurat. Koneksinya melalui rantai jiwa kemudian dengan cepat melewatinya, sehingga dia bisa merasakan lokasi mereka, dan kemudian koneksi terputus. Bagaimanapun, menjaga koneksi untuk waktu yang terlalu besar akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental Long Hao Shen. Ying jangan cemas. Chai sedang mencari jejak Dewa Iblis itu dengan semua yang dia miliki. Melalui rantai pengikat jiwa, saya bisa, seperti yang diharapkan, memahami lokasi persisnya. Ayo lakukan ini, kita akan segera mengimbangi Chai Dengan cara ini begitu dia menemukan jejak musuh, kita akan dapat bergerak dalam waktu singkat. Emosi Chen Yinger benar-benar dilihat oleh Long Hao Shen. Hidup atau mati tunangannya akan ditentukan dalam 2 hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Bagi mereka, waktu seperti kehidupan. Semakin awal mereka bisa menyelamatkan Yang Wenzhao, semakin awal mereka bisa berangkat ke kedalaman wilayah iblis. Chen Yinger menggigit bibirnya, "Bos, tolong jangan biarkan hal-hal menjadi canggung karena aku. Kami tidak dapat menempatkan tim kami dalam bahaya karena Wenzhao, dan saya yakin dia juga sama sekali tidak mau melihat situasi seperti itu. Jika tidak berhasil, mari kita mundur saja." Long Hao Shen mengangguk, "Saya akan bertindak sesuai dengan situasinya." Long Hao Shen memiliki nada serius, Chai telah berhenti. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Yang paling bersemangat mendengarnya adalah Chen Yinger, kepada siapa seolah-olah kelelahan sepanjang perjalanan telah hilang, segera membalas, "Haruskah kita datang untuk mengetahui tentang itu juga?" Long Hao Shen menunjuk ke bawah, dan dengan tegas memerintahkan, "Kita akan beristirahat di sini. Yinger, kamu benar-benar harus tetap tenang, dan tidak bisa terburu-buru untuk bertindak. Jika tidak, kami tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan, tetapi selanjutnya akan mencapai hasil yang tidak diinginkan." Long Hao Shen jarang seketat itu ketika berbicara dengan rekan-rekannya, dan itu sebenarnya karena keadaan pikiran Chen Yinger. Jika dia tidak sadar, kesalahan dalam tindakannya kemungkinan besar dapat mempengaruhi seluruh situasi. Iya, Chen Yinger memberikan jawaban kecil, dan tidak berbicara lebih jauh. Semua orang mendarat di tanah, dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi, segera duduk bersila untuk mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Long Hao Shen merangsang kekuatan mentalnya sekali lagi melalui rantai pengikat jiwa, sehingga Chai dapat meneruskan posisi akuratnya. Chai telah berhenti di suatu tempat untuk waktu yang lama, kira-kira 1/4 jam, sebelum berangkat bergerak sekali lagi. Kecepatannya melesat dengan cepat, bergegas dengan kecepatan penuh menuju tempat kelompok Long Hao Shen. Pada saat ini, Chai berada sekitar 150 km dari mereka. Bahkan dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk bergegas kembali. Long Hao Shen memutuskan koneksi mental, memfokuskan energi internalnya untuk menyerap esensi cahaya eksternal untuk melengkapi konsumsi energi spiritual sebelumnya. Dia hampir yakin bahwa Chai pasti membuat beberapa penemuan. Sebagai inti dari tim, ia harus mengembalikan kondisinya ke puncak.
Dia tidak menyampaikan tekadnya kepada yang lain karena mereka perlu fokus untuk memulihkan energi spiritual mereka dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Chair mendekati mereka dengan penerbangan sebelum 1 jam berlalu. Dengan gesit tiba di depan kelompok, dia membangunkan seluruh kelompok. Saat ini, Chair terlihat sangat pucat. Lebih dari 8 jam yang dihabiskan untuk mencari dan mencari datang dengan konsumsi besar-besaran darinya. Long Hao Shen melayang dan meletakkan pil pemulihan spiritual super di mulutnya, menekan tangan kanannya ke punggungnya untuk menuangkan energi spiritual unsur cahaya murni ke dalam dirinya. Energi spiritual Chair adalah tipe yang sangat istimewa, penuh dengan kekuatan ledakan. Ini bisa disebut atribut pembantaian, yang sepenuhnya diwarisi dari Dewa Kematian. Energi spiritualnya tidak menolak energi spiritual lainnya, yang berarti bahwa esensi unsur apapun dapat diubah menjadi kekuatan setelah diserap olehnya. Setelah mendapat bantuan Long Hao Shen, aura Chair berangsur-angsur menjadi damai. Kepada Chen Ying'er yang dengan cemas menatapnya, dia mengangguk, "Saya menemukan Dewa Iblis memimpin sekelompok iblis sapi. Dan saya melihat Yang Wenzhao dan Duan Yi dijaga dengan pengawalan, iblis sapi yang berjaga sekitar 10.000. Apakah kamu mengenali Dewa Iblis itu?" Long Hao Shen menghentikan Chen Ying'er saat dia hampir gemetar karena emosi, dengan gerakan untuk memberi isyarat agar dia tenang. Chen Ying'er akhirnya tenang tanpa terus memeriksanya. Mendengar pertanyaan Long Hao Shen, tatapan Chair langsung menjadi jauh lebih tegas. Itu adalah Dewa Iblis penunggang naga Asmodes. Chen Ying'er yang sebelumnya sangat bersemangat segera menghela napas setelah mendengar Chair menjadi jauh lebih pucat. Yang lain juga tidak terlihat baik, mereka baru saja mengalami masalah besar. Sebagai sosok yang sangat baik dari generasi muda, mereka secara alami memiliki pemahaman yang sangat baik tentang 72 Dewa Iblis. Dewa Iblis penunggang naga Asmodes berada di peringkat 32 di antara 72 Dewa Iblis. Peringkat Dewa Iblis didasarkan pada kekuatan global mereka, meskipun peringkat Dewa Iblis ini pada 30, kekuatan bertarungnya pasti berada di puncak di antara yang mengikuti 24 teratas. Asmodes bukanlah pemilik banyak kemampuan khusus seperti Dewa Iblis Crossel, tetapi kekuatan bertarungnya dalam pertempuran frontal membuatnya sangat terkenal di kalangan iblis. Asmodes telah menumbuhkan 3 kepala dari sapi, manusia, dan jenis domba jantan memiliki ekor ular, dan memiliki naga neraka sebagai tunggangan, dan dilengkapi dengan tombak yang dihiasi dengan tengkorak manusia. Dengan kepala sapi yang mengkhususkan diri dalam menyerang, kepala domba jantan dalam bertahan dan kepala manusia dalam kecerdasan, kemampuannya mencapai keseimbangan yang besar, menyebabkan sejumlah besar manusia jatuh di bawah tangannya. Benar-benar tidak mengherankan bahwa 2 regu pemburu iblis Yang Wenzhao dan Duan Yi dimusnahkan setelah bertemu dengan Dewa Iblis penunggang naga Asmodes. Long Hao Shen menarik tangan perasaan dingin Chair, "Bagus sekali. Dengan informasi yang tepat, kita akan bisa melakukan persiapan yang baik juga. Segera istirahat." Iya, Chair mengangguk dan terdiam, membuat tergesa-gesa untuk duduk dan segera mengambil postur meditasi. "Semuanya, ingat, tujuan kami adalah untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk bertarung dengan penuh semangat. Setelah menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi, kalian akan segera berkumpul." Dengan kehadiran Dewa Iblis penunggang naga Asmodes, melarikan diri bukanlah tugas yang mudah. Jika kita tidak dapat melakukan sebaliknya, kita harus mengandalkan kemampuan teleportasi menara keabadian. Semua orang mengangguk berturut-turut, tetapi hanya Chen Ying'er yang menjadi ragu-ragu. "Tapi bos, kalau begitu, kamu..." Long Hao Shen menunjukkan senyuman, "Bagaimana? Apakah kamu tidak mempercayai saya?" Chen Ying'er menggelengkan kepalanya dengan paksa, mengepalkan tinjunya. Tidak mengatakan apa-apa lagi, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia sangat mencatat investasi yang dilakukan oleh Long Hao Shen dan yang lainnya demi dia. Kekuatan iblis 10.000 bergegas di hutan belantara,
sepenuhnya dibentuk dari infanteri iblis. Oleh karena itu, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes menerima perintah dari Kaisar Dewa Iblis untuk memperkuatkan benteng pengusir iblis. Meskipun pertempuran di benteng 1000 monster sangat sengit, makhluk panggilan kuil jiwa terlalu sulit untuk ditangani, dan tidak ada kemajuan yang akan dibuat untuk waktu tertentu. Karena iblis sapi tidak memiliki pewaris Dewa Iblis, mereka sangat dekat dengan Dewa Iblis Penunggang Naga berkepala sapi Asmodes. Setelah bertemu dengannya, mereka segera membentuk kelompok penguat baginya untuk memindahkan para prajurit. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes mudah diidentifikasi dalam kelompok iblis sapi ini. Meskipun kuat, mereka memucat karena tidak berarti dibandingkan dengan Dewa Iblis Penunggang Naga ini. Bagian atas Asmodes juga telanjang, hanya mengenakan celana pendek biru tua. Berkulit gelap, perawakannya mencapai ketinggian yang mengesankan. Adapun 3 kepalanya ada secara bersamaan, yang di tengah adalah kepala manusia, dan di kiri dan kanan adalah kepala sapi dan domba jantan. Dagingnya yang gelap mengeluarkan kilau logam, dan tubuhnya yang agung berdiri seperti bukit di tengah-tengah pasukan yang menjulang tinggi. Naga neraka yang dia tunggangi mencapai ukuran 15 meter, tetapi seluruh tubuhnya menyebarkan api gelap. Di dalam matanya, nyala api neraka ungu tua berdenyut. Iblis sapi di sekitarnya menjaga diri mereka pada jarak setidaknya 20 meter, karena takut terpanggang oleh api neraka. Tidak jauh di belakang Asmodes ada kereta tahanan yang ditarik oleh 8 iblis sapi. Kereta itu adalah sangkar besar dengan 4 roda di bawahnya, dan 2 orang dengan tangan terkunci di dalamnya. Jika bukan karena Asmodes percaya bahwa mereka masih bisa bernilai berguna, mereka pasti sudah lama terbunuh. Namun, kedua manusia ini terluka parah, dan tidak jauh dari kematian. Jika bukan karena Asmodes memberi bawahannya perintah mutlak untuk membuat mereka tetap hidup, mereka tidak akan disimpan begitu lama dalam keadaan itu, mengandalkan sedikit makanan dan air yang disimpan sebagai cadangan untuk mereka. Mengendarai naga nerakanya, Asmodes mengangkat kepalanya ke atas. Ketiga kepalanya memiliki 3 sirkuit pemikiran yang berbeda, dan hanya berbagi tubuh yang sama. Kepala sapi berkata dengan tidak sabar, ini benar-benar terlalu lambat. Jika saya tahu tentang itu, saya tidak akan membawa lembu muda ini. Kepala domba jantan mendengus, bukankah kamu yang bersikeras membawa lembu-lembu muda ini untuk kehormatanmu? Jika kita pergi sendiri, kita pasti sudah lama tiba. Dan kami tidak hanya membawa begitu banyak iblis sapi, tetapi juga 2 beban ini. Kepala manusia di tengah berbicara dengan dingin, kalian berdua tenang. Masih membutuhkan saya untuk terus menjelaskannya kepada Anda. Kedua manusia ini adalah pemburu iblis, dan kapten regu perburuan iblis mereka. Untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, mereka tidak bisa menjadi sosok tanpa nama di antara manusia. Jika kita dapat menukar hidup mereka untuk mengambil mahkota Dewa Iblis, itu akan menjadi pahala besar bagi kita. Akan menjadi pahala besar bagi kita.